Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumain. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang telah saya rangkum. Oke, untuk pembukaan dalam materi saya adalah tentang sejarah sistem informasi geografi di Indonesia. Indonesia telah mengadopsi sistem ini sejak pembangunan 5 tahun kedua. Ketika itu LIPI mengundang UNESCO dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan 5 tahun terhadap keduanya, yaitu pada tahun 1974 dan 1979 untuk pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset. Oke, dan sejak 2016 kebijakan satu peta untuk berbagai penampilan data sudah diterapkan Badan Informasi Geospasial atau bisa disebut BIG, Badan Geologi Kementerian Energi dan Kebudayaan. Lanjut untuk materi saya selanjutnya, yaitu tentang pengertian sistem informasi geografi menurut beberapa ilmuwan. Oke, sistem informasi geografi ialah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis menurut Aronoff 1989 dan Aprianto 2010. Lanjut, menurut Irwansyah 2013, sistem informasi geografis merupakan sebuah sistem yang didesain untuk menanggap, menyimpan, memanipulasi data, dan menganalisa, mengatur, dan menampilkan data geografis. Oke, lanjut lagi tentang jenis-jenis dalam jenis citra dalam SIG yaitu terbagi menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non foto. Oke, yang pertama saya jelaskan adalah citra foto, yaitu berdasarkan spektrum elektromagnetik. Oke, untuk poin tersebut contohnya itu adalah foto UV, foto ortokromatik, foto pankromatik, dan berdasarkan sumbu kamera, yaitu foto vertikal dan foto condong. Untuk citra non foto yaitu ada dua poin, yaitu berdasarkan spektromagnetik. Untuk poinnya adalah citra inframerah thermal dan citra radar dan citra gel mikro. Selanjutnya yaitu berdasarkan wahana. Berdasarkan wahana yaitu terbagi menjadi dua juga, yaitu citra digantara dan citra satelit. Perangkat dalam SIG yang pertama itu adalah poin A, alat memasukkan data. Contohnya itu seperti scanner, digitizer, dan CD-ROM. Untuk poin B yaitu alat proses. Contohnya seperti komputer, penyimpanan data. Kemudian selanjutnya poin C adalah alat keluaran hasil. Contohnya itu seperti layar, plotter, dan printer. Komponen SIG: sumber daya manusia, perangkat lunak, software, perangkat keras atau hardware, data yang dan yang terakhir adalah data yang dihasilkan. Kemudian pendekatan SIG, yaitu poin A, analisis keruangan. Faktor-faktor dan pola penyebaran serta pengendalian pola untuk tujuan efisiensi dan keseimbangan. Kemudian yang poin B, analisis ekologis, yaitu interpretasi hubungan atau interaksi antar manusia dan
variabel lingkungan. Subsistem informasi geografis untuk poin pertama adalah data input. Sub ini digunakan untuk mengumpulkan data dan mempersiapkan data yang dapat diolah dalam sistem informasi geografi. Kemudian data output digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh data. Kemudian data manajemen, yaitu berfungsi mengorganisasikan baik data spasial maupun data atribut ke dalam sebuah basis data. Kemudian yang terakhir adalah data memanipulasi dan analisis, yaitu adalah berfungsi menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG dan melakukan manipulasi. Lanjut untuk materi puncak saya adalah tentang pemanfaatan sistem informasi geografi. Oke, untuk pemanfaatan di bidang pertama itu adalah pengaplikasian SIG di bidang SDA. Kemudian pengaplikasian SIG di bidang perencanaan. Kemudian yang ketiga pengaplikasian SIG di bidang kependudukan. Kemudian pengaplikasian SIG di bidang lingkungan. Kemudian pengaplikasian SIG di bidang utility, dan yang terakhir adalah pengaplikasian SIG di bidang pertahanan. Itu adalah materi rangkuman SIG saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.